Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini aku mau ngajak kalian semua buat review salah satu tempat yang lengkap banget ada di daerah Cimanggis. Namanya adalah Cimanggis Avenue. Nah, Cimanggis Avenue ini juga berbarengan dengan Blendsto. Nah, di sini tuh ada banyak banget aktivitas, mulai buat anak-anak sampai dewasa yang seru-seru. Jadi lumayan lengkap tempat ini. Yuk sama-sama kita lihat apa aja sih di dalamnya. Pertama aku mau ngasih tahu aksesnya. Aksesnya ini mudah banget. Kalau kalian dari daerah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, kalian kalau lewat tol tinggal keluar di exit tol Cimanggis. Nah, setelah keluar dari exit tol Cimanggis itu sekitar 200 atau 300 meter, kalian tinggal belok kanan masuk ke perumahan Cimanggis Golf Estate. Nah, ini gerbang perumahannya sudah kelihatan. Kalian tinggal masuk aja dari sana. Nah, jadi dulunya ini dia itu lapangan golf Emeralda, bener-bener cuman buat golf doang. Nah, sepertinya mungkin kepikiran kali ya ownernya, kayak aduh ini lahannya luas banget, view-nya juga bagus, kayaknya sayang kalau misalnya banyak lahan kosong yang tidak produktif dan tidak terpakai. Nah, jadinya mereka juga bikin perumahannya itu yang namanya Cimanggis Golf Estate itu. Nah, ini enak banget sih suasana perumahannya, karena emang pas golf pasti hijau ya, kayak di Sentul gitu. Jadi si perumahannya ini udah dapet environment yang bagus, yang sejuk, yang asri. Jadi mereka tinggal bikin perumahannya aja. Perumahannya itu juga bagus, mereka perumahan yang ya cukup elit lah, harganya 1M ke atas. Jadinya ya lewat sini tuh enak, jadi kayak kita masuk ke dalam perumahan mewah. Nah, ini tapi kita terus ke belakang dulu karena lokasi CG Avenue-nya itu ada di belakang perumahan. Tuh, ini kita datangnya ke sini tuh sore-sore ya. Udah jam 5-an, jadi lampu-lampu juga yang di jalan udah pada dinyalain. Tuh, jalannya lebar, luas, terus juga halus banget karena sudah dicor dan diaspal, jadinya aksesnya mudah, nggak jalan-jalan sempit gitu. Nih, kita sudah mau sampai. Ini enak banget ya kalau kalian datangnya itu kalau sore-sore atau pagi-pagi, misalnya Minggu pagi atau Sabtu pagi, kalian bisa jalan kaki di jogging nih di daerah sini. Itu tuh daerahnya masih asri, terus masih seger juga. Jadi benar-benar enak deh kalau kalian datang ke sininya tuh pas weekend. Nah, ini untuk parkirannya luas banget. Jadi benar-benar bisa menampung banyak mobil dan motor. Nah, jadi di CG Avenue ini kan dia bersebelahan sama Blendsto ya. Blendsto ini kan aslinya ada di BSD. Nah, dia itu baru buka nih Blendsto yang di Cimanggis ini kemarin, sekitar beberapa bulan yang lalu, masih soft opening pas yang di tahun 2023. Jadi mereka belum beroperasi penuh. Nah, pas aku kesini tuh kosong, nggak ada apa-apa, karena emang aku juga nggak niat kesini sih, karena emang cuman pengen tahu aja. Jadi tuh emang karena mereka masih soft opening kemarin, jadi bukanya itu kalau nggak salah baru Sabtu Minggu aja. Nah, jadi di Blendsto itu sebenarnya ada naik kuda tunggang, terus juga ada beberapa hewan-hewan segala macem, ada panahan. Nah, cuman karena aku datangnya pas weekday, jadinya mereka tutup. Dan di situ juga lagi ada pembangunan sih, kayaknya lagi ada pembangunan mini zoo. Jadi ya semoga segera selesai biar bisa beroperasi penuh, jadinya tempatnya ikutan rame di sini gitu. Nah, ini sebelum kita ke CG Avenue-nya, di sebelah kiri itu di antara Blendsto sama CG Avenue ada bangunan. Nah, di situ ada bangunan musola sama toilet. Nah,
sayangnya musolanya itu buat tempat sebesar ini karena kan ada wisatanya juga terlalu kecil sih menurutku, jadi cuman bisa 2 orang dewasa laki-laki sama 2 orang dewasa perempuan. Jadi ya kalau misalnya pas jam-jam sholat itu kayaknya bakal penuh banget gitu. Nah ini juga ada wahana e-bike, terus bajai listrik, ada juga becak-becakan goes, ada sepeda goes, kalian bisa sewa di sini. Karena parkirannya juga luas banget, jadi kalian di parkirannya tuh bisa mainan becak-becakan itu. Nah kalau misalnya e-bike sama bajai listriknya itu kalian bisa keluar, jadi bisa rutenya lebih jauh, sekalian lihat perumahan-perumahan yang ada di CGE ini gitu. Nah ini kita masuk ke daerah CGE venue-nya, di food court-nya lebih tepatnya. Aku bakal ngasih kalian tournya buat lihat seberapa besar sih dan isinya ada apa aja sih sebenarnya di CGE venue ini. Nah ini untuk ruang makan yang di daerah indoornya. Mereka kan emang semi outdoor gitu ya, jadi ada daerah indoor yang tertutup kanopi, ada juga yang benar-benar di luar. Nah ini mereka tuh cukup banyak ya, seating areanya besar banget. Nah ini untuk daerah outdoornya, mereka seating areanya pakai payung-payung gitu, jadi kalau misalnya masih siang itu tuh nggak terlalu panas tuh. Nah di daerah outdoornya juga ada kayak food stall macam street food gitu, ada beberapa pilihan kayak es potong Singapura, ada popcorn, ada cotton candy. Nah ini juga ada, mereka punya panggung yang cukup besar. Itu kemarin pas grand opening tuh kalau nggak salah Malik and the Essentials manggung di situ deh. Nah ini sitting area yang di luar. Nah syahdu banget kan kalau misalnya ini, aku tuh maghrib kalau nggak salah, ba'da maghrib, jadi tuh syahdu banget, lampu-lampu udah mulai dinyalain, ambience-nya jadi tuh aduh enak banget. Nah ini ada food stall cumi bakar juga kayak yang di luar negeri gitu ya, terus juga ada kelapa. Nah selain itu di sini juga ada coffee shop namanya Seiko Coffee tuh. Nah ini food stall yang ada tuh yang berbentuk rumah itu view-nya bagus banget, nanti aku ajak kalian ke sana ya. Tuh bagus banget kan lampu-lampunya. Jadi tuh di sini tuh tempatnya luas banget dan terawat, bersih, bagus. Toiletnya juga bersih banget. Ini tuh bagus buat foto-foto, buat nongkrong, buat ngobrol, buat ngabisin waktu sama keluarga, sama orang tua, sama anak-anak. Ini tuh cocok banget sih menurutku, karena anak-anaknya seneng, orang tuanya juga seneng gitu. Tuh ini yang berbentuk rumah itu bagus ya. Nah ini view-nya, ada mini golf. Nah kayak yang tadi aku ceritain tadi kan, emang Emeralda ini kan dulunya emang tempat main golf doang, jadi mereka kayaknya pengen nunjukin identitasnya, nggak mau kehilangan ruhnya, jadi mereka pengen ada tetap tempat golf tapi versi mininya, dan ini bisa kalian gunain tapi berbayar ya, kalau nggak salah tuh 50.000 satu gamenya, jadi berapapun kalian mainnya sampai selesai gitu. Nah ini overview dari sitting area yang berbentuk rumah tadi, cantik kan tuh. Oke kita jalan lagi, kita keliling-keliling lagi. Jadi tuh emang di sini tuh sitting areanya banyak banget. Pertama yang baru masuk tadi, yang daerah indoornya. Nah ini daerah outdoornya, ada banyak tempat makan disebar gitu. Jadinya kalaupun penuh itu nggak terlalu sesak ya gitu. Nah ini kita mau ke arah mini golfnya. Nah ini mini golfnya. Nah dia jadi lewatin kayak jembatan dulu gitu. Di sini kita juga bisa lihat pemandangannya. Jadi sebelah mini golf ini sebenarnya ada sungai ya, cuman karena kemarin
kemarau panjang, jadi sungainya kering, jadi belum terisi penuh air lagi. Nah, ini mini golfnya besar banget. Nah, ini mini golfnya tadi ya, besar banget. Kita lanjut lagi ke tempat lain. Aku mau nunjukin sitting area yang ada di mezanin. Nah, ini kita belok kanan lagi. Nah, masih banyak sitting area yang lain. Jadi emang tempatnya itu luas banget. Jadi sayangnya karena memang CG ini kan jauh ya dari jalan raya, bukan di pinggir jalan raya, adanya di dalam perumahan dan cukup jauh dari tempat wisata lain. Jadi kayaknya dia itu sangat bergantung sama brand store. Jadi kalau brand store-nya rame, dia ikut rame gitu. Dan ketika brand store-nya lagi tutup atau belum beroperasi, dia juga ikutan agak redup. Jadi sayang banget gitu loh. Mudah-mudahan brand store-nya segera beroperasi dengan full, dengan penuh, jadinya juga ikut rame. Dan di sini juga ikut rame karena tenan-tenannya itu banyak dan lumayan enak-enak makanannya dan bervariatif banyak. Jadi aku takut banget tempat ini tuh nggak berumur panjang gitu loh. Jadi cuman hype pas pertama awal doang, ramenya pas awal buka doang, tapi lama-lama meredup. Mudah-mudahan nggak kayak gitu karena tempat ini seproper itu, sebagus itu, sebersih itu. Jadi sayang banget kalau ini misalnya nggak berumur lama, nggak berumur panjang. Mudah-mudahan ini juga bisa makin rame, bisa banyak mengattract banyak pengunjung baru lagi, jadinya juga bisa hidup lagi, bisa sayang gitu loh. Nah, ini aku liatin ke macam-macam varian makanan yang ada di sini. Cukup banyak dan cukup variatif mulai dari snack, minuman, terus makanan kecil sampai makanan besarnya. Tuh ada yang khas Korea juga tuh, yang bungopang itu, ada es teler, terus juga ada sambal bakar. Nah, cuman karena emang ini lagi weekday dan sepi, jadinya tuh mereka nggak ngedisplay makanannya di etalasenya gitu. Mungkin karena supaya nggak cepet basi juga, jadi ditaruh mungkin di kulkas atau di tempat menyimpanannya. Kan kita juga jadi bingung ya milihnya kalau misalnya nggak display makanannya, ini kurang atraktif gitu. Nah, makanya mudah-mudahan tempat ini rame, jadinya juga para pedagangnya juga semangat buat ngedisplay makanannya lagi. Nah, ini ada steak juga, ada es coklat juga. Nah, ini juga ada makanan khas Korea atau Chinese. Nah, di sebelah kanan itu ada mie ayam kampung, salah satu favoritku juga, makanannya yang versi gurih gitu. Nah, ini juga ada burger di sini. Terus ada nih mie ayam khas Korea yang samyang gitu, yang pedas. Ada ramyunnya juga, yang ramen khas Korea. Nah, ini terus ada cireng corner. Banyak kan di sini, banyak pilihannya. Nah, ini gelato, ini enak banget kalau kalian makannya tuh pas siang-siang terik panas gerah. Ini enak banget, harganya mulai dari 35 ribuan. Nah, ini ada soto mie Bogor. Tuh, lihat harganya. Kita lihat di samping soto mie ada apa? Nasi kebuli ya. Oh iya betul, kebuli dan biryani. Nah, ini juga ada seblak juga. Tuh, banyak banget pilihannya di sini, enak-enak. Nah, kali ini aku mau ngajak makan soto mie Bogor karena aku pernah sekali makan ini dan langsung jatuh cinta. Tuh, lagi disiapin sama masnya. Harganya itu kan suamiku beli yang soto mie Bogor plus bakso itu 35.000 seporsi. Terus kalau misalnya yang original soto mie Bogornya aja itu 25.000, tambah nasi tambah 8.000. Harganya memang cukup lebih tinggi ya daripada yang biasa, tapi kita juga memaklumi karena ini di dalam food court gitu loh. Kan istilahnya kayak setara mall lah gitu. Nah, ini untuk soto mie Bogornya aku mau review makanannya. Jadi tuh ini isinya banyak. Ada risol, ada bihun, terus ada dagingnya juga, ada kikilnya, sama ada tomatnya. Nah,
yang aku sayangkan tuh isinya yang lainnya banyak, cuman dagingnya tuh tipis-tipis banget nih, aku kasih lihat ya dagingnya ya. Tuh, dagingnya tuh tipis-tipis banget dan sedikit, aduh bisa dihitung jari kali ya ada berapa kemarin. Nah, mungkin menghemat juga sih mereka ya, tapi ya kata aku jadi kurang berasa sotominya, jadi lebih kayak makan risol pakai kuah gitu. Nah, ada juga kikil tapi sedikit banget. Mudah-mudahan bisa dibetulin lah gitu ya. Jadi biar kita juga makan dengan harga segitu nggak ngerasa kecewa gitu ya. Nah, dulunya juga mereka pakai mangkok keramik, sayang banget sekarang jadi yang sekali pakai gini, jadi kurang nyaman gak sih makan pakai, nggak tahu kalau aku pribadi sih kurang nyaman ya pakai yang sekali pakai kayak gini, kayak kita mau numpahin kuahnya juga bingung karena piringnya kecil, kayak kurang sip lah gitu. Nah, setelah makan kita lanjut jalan-jalan lagi. Aku mau ngasih tahu salah satu wahana yang baru di sini karena dulu ini belum ada, tapi sekarang udah ada, yaitu playground. Nah, dulu tuh sempat ngobrol sama suami, aduh sayang banget ya tempat segede gini, terus brandstone-nya juga belum beroperasi maksimal, anak-anak pada main di mana? Ternyata pas datang ke sini udah ada playground. Kita senang banget karena bener-bener wah akhirnya ada yang baru di sini. Nah, ini ada trampolinnya, ada slide-nya yang muter-muter gitu. Terus ini juga yang bagian buat toddler sama bayinya ya. Ada tuh. Nah, ini untuk price list yang tadi bajai listrik, terus masuk ke sini berapa. Nah, kalau untuk masuk ke playground-nya ini harganya 50.000 per anak. Itu durasinya 1 jam, free 1 jam. Jadi total 2 jam. Jadi dia itu mulai, aku nanya kemarin ke mbaknya, Mbak ini mulai bayar tuh buat anak umur berapa? Katanya pokoknya udah bisa jalan, udah mulai bayar gitu. Nah, untuk pendamping itu bayar lagi 20.000 gitu. Nah, ini karena si kakak besok masih sekolah, jadi aku nggak izinin main di playground dulu, takutnya nanti dia kesenangan, kecapean, jadinya nanti kebablasan. Nah, di atas panggung nih ada kayak pasir kinetik gitu ya, sama yang apa sih bisa lukis di styrofoam itu loh, tapi lagi nggak dipasang. Tuh ada pasir kinetik, terus juga ada nangkep ikan tuh. Ini jadi mereka main-main di atas panggung aja tuh, nama juga anak-anak ya, asal udah bisa lari-lari aja dengan bebas mereka udah seneng sih gitu. Nah, oke, sekian review aku kali ini di CG Avenue. Kalian bisa datang ke sini karena emang tempatnya itu lengkap, dan mudah-mudahan brandstone-nya sih itu kayak nyawanya sih, salah satu nyawa di tempat ini supaya bisa beroperasi full, jadinya juga tempat ini ramai lagi kayak seperti dulu lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nonton video kita yang lainnya ya. Assalamualaikum, dadah.